Teman, boleh ketik angka 2 kalau layar yang ada di layar Anda sudah bisa diterima. Mohon teman-teman dibantu angka 2. Oke, siap. Sudah ya. Terima kasih 32 peserta pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Didi Firmansyah, asal dari Bali, salah satu konsultan ARK Indonesia. Pada kesempatan pada malam hari ini, setelah kita 2 hari kemarin libur untuk Zoom meeting, mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua ya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tentu tetap yakin pada prospek masa depan ARK, teman-teman. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Semoga apa yang nanti kami sampaikan, teman-teman boleh tanya nanti di chat room ataupun nanti pakai mic ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Ya, teman-teman. Jadi pada dasarnya ya, apapun bentuk bisnis di dalam dunia blockchain, yang perlu kita perhatikan adalah menguji terlebih dahulu apakah proyek itu bisa dikatakan baik atau tidak, teman-teman. Apakah proyek itu betul-betul on-chain, atau betul-betul transparan, atau betul-betul terbuka atau tidak, teman-teman. Nah, ini patut dan layak kita uji. Kenapa harus kita uji? Karena memang ini adalah menjadi dasar kita untuk mengikuti sebuah konsep bisnis apapun itu bentuknya, teman-teman. Ketika 5 ujian ini tidak ada dalam bisnis itu, maka tentu kita harus betul-betul untuk memperhatikan apakah kita harus masuk atau tidak di dalam konsep bisnis itu, apapun bentuknya, teman-teman, apapun bisnisnya. Ya, baik. Yang menjadi pertanyaan dasar kita ya adalah yang sering kita tanyakan, apakah aman? Dan yang kedua yang sering ditanyakan oleh masyarakat, baik itu trader ataupun apapun itu bentuknya, adalah apakah ini berkelanjutan, teman-teman. Ayo kita kupas, teman-teman. Kita sama-sama kita kupas. Nah, di sini kami sebagai konsultan dari khususnya di ARK, ya, di sini kami mengajak kepada teman-teman untuk menganalisa sebuah bisnis ya. Jadi di sini sifatnya edukasi, teman-teman, ya. Kita sama-sama belajar, ya. Nah, tentu pertanyaan yang pertama adalah apakah ini aman dan apakah ini berkelanjutan. Kita mempunyai 5 tes, teman-teman. 5 pertanyaan dasar yang harus ada dalam setiap bisnis khususnya di dunia blockchain. Ya. Yang pertama, teman-teman, adalah apakah LP atau liquidity pool itu terkunci. Nah, ini tidak akan asing, teman-teman. Pasti ketika kita berbisnis ini yang sering kita tanyakan, Bang, apa sih LP itu, Bang? Kayaknya saya sering dengar nih LP, tapi saya nggak tahu ini LP apa. Nah, LP itu sama dengan liquidity pool, teman-teman. Jadi keluar masuknya uang atau keluar masuknya dana kita itu melalui liquidity, melalui pool, atau bisa kita katakan itu sebagai lumbung kita. Nah, pertanyaan keamanannya apa? Apakah itu dikunci atau tidak? Nah, kadang biasanya ada yang dikunci 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga menjadi dasar kita untuk kita menentukan apakah layak bisnis itu kita ikuti atau tidak. Ya, itu satu, teman-teman. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, apakah kontrak token bersifat terbuka? Ini sangat mudah, teman-teman cek. Ya, kalau seandainya proyek itu sudah mengeluarkan smart contract, ya, pasti token itu akan bisa di-setting atau di-input di Trust Wallet, Token Pocket, kemudian di aplikasi-aplikasi Web 3 ya, Bitget misalnya, atau OKX Wallet dan lain sebagainya. Yang paling familiar yang kita gunakan adalah Token Pocket. Kalau seandainya token atau koin yang Anda ikuti itu tidak bisa diinput atau tidak bisa dimasukkan di dalam salah satu aplikasi yang saya sebut itu tadi, ya, baik itu Token Pocket, Trust Wallet ataupun yang lain, maka itu bisa dipastikan bahwa kontrak itu tidak bersifat terbuka, teman-teman, atau sumbernya tidak terbuka. Nah, seperti itu cara mengeceknya, teman-teman. Ya. Yang ketiga, ya, pertanyaan ketiga, ketika kita mengikuti konsep bisnis, baik itu staking atau apapun itu bentuknya, trading ataupun apa, maka apakah pembendaharaan dikelola melalui multisig atau transparan? Terbuka enggak?
Nah, kalau seandainya itu tidak dibuka, tidak transparan, tidak tercatat dalam catatan blockchain, oh ya nanti entar ini masih bangun ekosistem, belum di launching, belum di open minded dan lain sebagainya. Ini teman-teman patut tanda tanya besar, ya. Bisa jadi project itu gagal, ya. Nah, itu karena tidak ada transparansi. Karena yang namanya sifat blockchain itu pasti transparan, itu yang paling penting, ya. Ada gensos atau SAP multisig, ya, yang dapat diverifikasi secara on-chain. Nah, maksudnya apa, Bang? Maksudnya didapat diverifikasi secara on-chain itu sifatnya terbuka 1 kali 24 jam. Bahkan sampai kapanpun dia akan tercatat secara otomatis. Nah, kapan itu tidak tercatat? Saat internet ini tidak ada di dunia ini. Saat internet ini tidak ada di muka bumi ini. Kalau seandainya catatan itu, oh nanti dicatat Bang sama si A, sama si B. Nanti dicatat sama admin. Nah, itu bukan bersifat yang namanya multisig atau transparan, teman-teman. Karena yang namanya blockchain itu dicatat secara otomatis tanpa melibatkan campur tangan manusia. Oke, bisa dipahami ya? Jadi ini adalah 3 inti dari perencanaan keamanan tadi yang tentu teman-teman harus perhatikan. Apapun bisnis teman-teman, ya, baik staking ataupun trading. Nah, ini adalah tiga hal ini tidak boleh kita lupakan, ya, untuk menjadi ukuran apakah kita layak atau patut untuk bisnis itu kita ikuti atau tidak, ya, begitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya di sini teman-teman ada pertanyaan, yaitu apakah itu berkelanjutan. Nah, teman-teman mungkin sering mendengarkan istilah, Bang, ini kira-kira long term nggak, Bang? Kira-kira ini bertahan nggak, Bang, sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Atau jangan-jangan setelah 3 bulan nggak ada apa-apa, Bang, scam atau apalah, atau setahun 2 tahun sudah nggak ada. Nah, ini patut kita uji. Jadi menguji sebuah pertanyaan ini tidak bisa, oh saya rasa ini akan bertahan 2 tahun. Oh, saya rasa ini akan bertahan 3 tahun. Nggak bisa begitu, teman-teman. Cara mengujinya itu ada tes atau cara mengujinya ada, teman-teman. Jadi nggak bisa, kira-kira itu nggak bisa. Ya, blockchain itu nggak bisa dikira-kirakan. Apalagi kita main kode, ya, coding, ya. Jadi yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah berkelanjutan atau berkesinambungan atau bisa kita kenal dengan IM. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah apakah, ya, apakah ada IM atau ada modul emisi untuk menerbitkan token cerdas. Kalau seandainya token itu diterbitkan oleh manusia atau developer, nah dia akan seenaknya untuk menerbitkan uang tanpa controlling. Wah, ini kayaknya lagi rame nih, lagi banyak yang beli, misalnya beli ARK, ya, misalnya, atau beli token A, token B, wah udah wajib aja. Nah, itu berarti dia tidak menerbitkan token cerdas, artinya tidak smart contract yang menerbitkan. Ya, ini harus patut teman-teman waspadai, ya, karena kalau seandainya bisa diterbitkan seenaknya tanpa memperhatikan berapa supply dan bagaimana rumus menerbitkan itu, nah itu juga teman-teman patut curigai atau patut kita pikirkan ketika kita ingin masuk ke proyek itu, ya. Yang kedua, teman-teman, yang betul-betul kita harus perhatikan adalah apakah, ya, ada RBS, ya, atau penstabilan harga. Nah, ini juga patut, teman-teman. Kalau seandainya 2 indikator ini atau 2 IA ini tidak ada dalam proyek bisnis yang kita ikuti, ya tentu kita harus bertanya kepada diri kita, wah ini kayaknya bakalan tidak berkelanjutan. Tetapi kalau ini ada, teman-teman, maka ini cocok dan pas untuk kita bisa pertimbangkan dengan baik untuk kita mengikuti bisnis itu. Ya, bisa dipahami. Nanti di slide berikutnya kita akan bahas apa itu IM, apa itu RBS, dan apa sangkut pautnya IM dan RBS di dalam ARK, teman-teman. Ya. Nah, ini teman-teman, ya, keamanan yang tadi saya sampaikan, maka LP-nya harus terkunci, teman-teman, ya. Jadi tidak boleh LP itu tidak dikunci. Nah, Bang, kenapa, Bang? Karena ketika LP, teman-teman, tidak dikunci, maka developer akan bisa melakukan wrongful, ya, atau penarikan LP seenaknya mereka, kapan saja mereka bisa melakukan itu. Tetapi ketika dikunci, apalagi dikuncinya secara permanen, maka sampai kapanpun developer atau yang menginjek LP tidak akan bisa mengambil atau menarik dananya seenaknya.
ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan bahas satu persatu apakah betul proyek yang nanti akan kita sampaikan di akhir slide ini memenuhi kriteria itu, nanti teman-teman yang akan menilai dan kita akan buktikan sesuai dengan data ya, seperti itu. Nah, yang kedua teman-teman, apakah kontrak token itu bersifat terbuka? Nah, ini juga nggak main-main teman-teman ya. Kalau ada project atau project apapun, kalau katanya nanti akan listing, nanti akan diinjek LP, nah itu nanti ya kan. Kita nggak tahu nantinya tuh kapan, bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, atau bahkan mungkin nggak pernah mereka injek, ya kan. Nah ini juga patut kita waspadai dan patut kita perhatikan juga teman-teman, ya seperti itu. Nah, kemudian dari inti dari semua ini adalah di sini teman-teman ya, bagaimana kita bisa menilai sebuah token itu baik atau tidak ya. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang apa perbedaan antara koin stabil, non stabil koin dan juga non stabil koin algoritmik ya. Yang pertama koin stabil teman-teman. Ya, ini koin stabil. Koin stabil itu kalau kita kenal itu sama dengan USDT teman-teman. USDT, USDC, DAI. Nah, itu adalah koin stabil. Oh, Bang, apa itu koin stabil? Koin stabil itu harganya ya segitu-segitu aja. 16 dolar, apa namanya? Sorry, apa namanya 16.000 terus $1 ya sekitar 16.000 sampai dengan 16.400 atau 16.500 ya, seperti itu aja. Jadi nggak akan mungkin jauh-jauh dari angka-angka itu ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu ada istilah token atau koin itu namanya non stabil coin. Nah, kalau saya contohkan teman-teman, non stabil coin ini adalah contoh nih, misalnya seperti Bitcoin, seperti Ethereum, seperti BNB, yang dimana naik dan turunnya itu bisa naik secara secara signifikan, begitu juga turunnya teman-teman bisa secara signifikan. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya keahlian membaca sebuah grafik teman-teman, yang kita kenal dengan analisa teknikal teman-teman. Kalau seandainya kita tidak bisa membeli di area-area beli atau di area-area bottom, ya itu nanti akan resikonya sangat sangat fatal sekali, dan ini butuh ilmu dan butuh pengalaman, pengetahuan yang tidak main-main teman-teman. Nah ini sangat sulit kita memprediksi apakah koin itu naik, apakah koin itu turun, itu sangat sulit sekali. Tapi teman-teman kalau punya kemampuan ini silahkan dicoba untuk melakukan hal itu. Kalau tepat kita membeli di harga bottom atau di harga bawah, ketika harga harga tinggi di atas kita jual, nah itu tentu profit ya teman-teman. Nah yang ketiga teman-teman, itu ada istilah yang kita kenal untuk saat ini adalah non stabil coin. Nah dia itu naik turun ya, naik turun, tetap dia akan naik turun, tetapi cenderung naik. Nah ini yang ngeri ini teman-teman ya. Kalau ini Anda temukan, maka ini layak untuk Anda pertimbangan untuk masuk teman-teman. Dia turun naik ya, tetapi kecenderungan naik. Nah ini gambarnya teman-teman. Nah ini non stabil algoritmik, ya kan? Nah kalau ini Anda temukan, maka ini cocok untuk Anda masuk karena di sana ada penstabilan ya, penstabilan sebuah harga. Nah ini non stabil algoritmik ya, seperti itu. Nah oke, jadi yang berikutnya adalah, nah ini tadi kaitannya dengan IM ya, atau model emisi ya, seperti itu. Nah di sini penstabilan harga terjadi teman-teman. Ya harga dasar, kemudian harga tertinggi itu dilakukan oleh kontrol ya. Kontrol yang dilakukan bukan oleh manusia teman-teman, tetapi dengan indikator atau kita kenal dengan istilah robot atau IA teman-teman, yang melakukan itu ya. Jadi nanti ketika harganya terlalu jatuh, maka RBS akan berfungsi. Ketika harganya tinggi, maka IM akan mengeluarkan token, ya, mensupply token untuk menstabilkan harga. Nah, ini fungsi-fungsi ini wajib ada ketika kita ingin bermain di dunia staking, teman-teman, ya. Sangat bagus sekali kalau sudah grafiknya seperti ini. Nah, ini kecenderungan naik. Nah, ini yang kita harapkan ya, yang kita harapkan seperti itu, stabil, ya. Oke, ya. Saya gambarkan seperti ini teman-teman ya. Nah, RBS itu adalah ini teman-teman. Nah itu coba teman-teman perhatikan itu. Nah ketika harga rendah ya, mungkin di harga ini contoh ya 30, kemudian 40, 37, kemudian 50, maka harga tinggi, maka IM akan berfungsi untuk mengeluarkan token untuk menstabilkan harga.
nanti ke 45, kemudian 42. Nah, ketika turun menjadi 36 dolar, nah ini contoh teman-teman, harga itu atau token itu akan dibakar atau di buyback istilahnya dengan RBS. Nah, fungsi inilah yang tentu ketika ada di dalam sebuah project, maka ini pantas atau layak untuk kita pertimbangkan untuk ikut. Ya, oke, siap. Nah, ini teman-teman ya. Nah, perbedaan antara V1 dengan V3 ya teman-teman. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang sangat apa namanya? Sirkulasi dari LP kemudian ke kas kemudian ke token. Nah, ini sangat jelas teman-teman ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini ya. Nah, ini 5 inti dari arsitektur itu ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ringkasan. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Yang paling penting di project itu satu teman-teman, itu harus ada yang namanya pencetakan IM bersifat publik. Jadi nggak boleh ketika sebuah project itu menciptakan token secara diam-diam. Wah, ini kacau, ini bahaya. Mohon maaf, di sebelah itu ada teman-teman. Saya sampai ditanya sama teman, bang, ini kok terus diciptakan? Kita kok nggak tahu? Ah, ini bahaya teman-teman. Apa dasar dia menciptakan token kembali? Ya kan? Atau mencetak uang ini apa dasarnya? Karena DAO ini kan sifatnya adalah unlimited supply. Nah, unlimited supply tetapi bukan berarti seenaknya bisa menciptakan token, itu harus pakai pertimbangan-pertimbangan tertentu atau rumus-rumus yang memang sudah disepakati di dalam smart contract, teman-teman. Nah, kalau seandainya Anda menemukan token itu, oh saya nggak tahu-tahu ngojok-ngojok sudah 5 juta supply-nya. Nanti besok sore sudah 10 juta. Entar 2 jam lagi sudah berapa? Sudah 30 juta dan seterusnya. Ini patut Anda waspadai ya. Jadi token IM atau pencetakan secara otomatis atau secara IM itu harus sifatnya publik atau terbuka. Jadi ada smart contract yang mengatur itu. Kalau itu ada, maka itu tetap teman-teman harus pertimbangan untuk masuk di dalamnya. Nah, ini berarti layak ini. Karena saya tahu ini, oh ini waktunya token ini akan diciptakan karena seperti ini. Nah, itu teman-teman ya. Yang kedua RBS teman-teman. Nah, stabilisasi. Nah, kenapa dibutuhkan RBS? Karena RBS ini sifatnya adalah bagaimana harga itu tetap stabil teman-teman. Kita nggak usah muluk-muluk. Seandainya nanti ya project yang akan kita sampaikan kepada teman-teman ini stabil, maka ketika kita staking sebuah token itu maka perkaliannya adalah 37 kali teman-teman, atau 3.700%. Itu luar biasa. Ya. Nah, kemudian yang keamanan yang berikutnya ya. Ya tentu di sini adalah arus masuk kas itu apakah bisa dilacak. Nah, ini kalau ini nggak ada, Bang, saya mau ngelacak nih berapa duit yang masuk atau duit yang keluar. Oh, itu belum. Karena belum terbuka sifatnya atau belum di publik secara real. Nah, ini juga patut teman-teman curigai. Ya kan, apakah itu bersifat multi chain atau tidak? Kalau tidak ya berarti ya sudah, nggak perlu Anda apa namanya? Anda ikuti seperti itu karena memang sifatnya tidak terbuka atau tidak bisa dilacak. Kemana mau ngelacak? Nah, caranya melacak untuk apakah token itu bisa dilacak ya. Tentu kalau BEP20 misalnya di BSC Scan. Kalau di Polygon biasanya Polygon Scan dan lain sebagainya ya, itu teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apakah tata kelola itu bersifat transparan ya. Tentu ini juga harus kita perhatikan teman-teman. Harus betul-betul kita perhatikan apakah itu sifatnya terbuka atau tidak. Jangan-jangan nanti ada backdoor. Backdoor itu apa, Bang? Nah, itu tadi mengambil LP secara diam-diam melalui jalur belakang, ya kan? Wah, ini kacau ini. Kalau ini terjadi ya mohon maaf, saya pribadi pun akan menghindari proyek-proyek seperti itu. Tapi kalau sifatnya itu adalah transparan dan terbuka semua melalui pintu smart contract yang sudah disepakati atau dibuat oleh coding ya, oleh data angka, ya maka ini yang harus kita pertimbangkan juga untuk masuk ya, seperti itu teman-teman. Ya, oke, itu teman-teman. Kira-kira 5 tes inti yang tentu teman-teman harus pahami sebelum kita terjun ke dalam bisnis khususnya di staking ya, apalagi di dunia blockchain yang saat ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa itu ARK teman-teman? Nah, ini baru kita akan bicara ya tentang ARK teman-teman. Jika nanti seandainya kami menyampaikan bahwa ARK itu ya
5 tes tadi itu masuk di ARK, maka ya itu tadi kita patut untuk mempertimbangkan ya. Bukan berarti saya harus masuk, oh saya wajib masuk, bukan seperti itu. Keputusan tetap ada di tangan teman-teman. Tetapi paling tidak kita punya dulu pengalaman atau pemahaman tentang apa yang menjadi keamanan atau berkelanjutan dari dalam sebuah proyek, teman-teman. Bang, bisa nggak ini tahan 10 tahun? Nggak usah ngomong 10 tahun. 3 sampai 4 atau 5 tahun saja. Ketika ARK ini bisa bertahan dengan konsep yang luar biasa ini, maka kita yang di awal atau teman-teman yang sudah masuk saat ini itu akan sangat luar biasa, teman-teman. Ya, karena di sini hanya cukup 3 bulan Anda sudah BIP modal dengan auto kompon yang sangat luar biasa, teman-teman. Yang nanti di akhir slide ini akan kita ceritakan bagaimana itu auto kompon, teman-teman. Ya. Nah, apa itu ARK? Kita sering mendengar, Bang, ini ada proyek bagus nih Bang, namanya ARK. Ditanya ini ARK apa? Kan gitu. Nah, ARK ini adalah perkawinan, ya, atau bisa kita katakan sebagai kombinasi atau perkawinan antara Devi dan AI, teman-teman. Kalau kita kenal kan Decentralized ya, yang kita kenal. Kemudian AI kita kenal. Nah, di sini dikawinkan, teman-teman. Bagaimana Devi ini dikawinkan dengan AI? Bang, kenapa ada AI-nya? Karena yang mengatur semua siklus yang ada itu diatur oleh smart contract atau AI yang disematkan dalam smart contract, teman-teman. Itu kurang lebih ada sekitar 50 yang mengatur itu. Dan itu terbuka semua, teman-teman bisa cek. Fee atau gasnya masuk kemana smart contract, kemudian yang melakukan buyback siapa, smart contract yang mana, itu semua tertulis, semua ada. Yang mengeluarkan token itu dari smart contract yang mana, itu semua terbuka, teman-teman, di ALK. Nah, ini luar biasanya. Ya, inilah adalah bentuk dari perkawinan itu tadi. Dan ini adalah sebuah proyek satu-satunya, teman-teman, DAO yang sudah menggunakan AI di dalam smart contract. Belum ada. Baik terdahulunya itu belum ada disematkan dalam smart contract. Mungkin pendahulunya yang kita kenal dengan saya pernah mendengarkan sedikit cerita dari konsultan internasional kita, Mr. Evan, itu yang melakukan seperti ini adalah Olympus DAO. Nah, tetapi ada sedikit perbedaan, teman-teman. Tidak mentok sama dengan ARK, teman-teman. Karena Olympus DAO itu dia hanya mengandalkan yang namanya beberapa fungsi yang disematkan dalam smart contract. Tetapi kalau ARK ini ditambahi atau dimodifikasi. Dan kebetulan ya, arsitek dari ARK itu sendiri adalah, nah ini kebetulan slide berikutnya, teman-teman. Kita langsung ke arsitek dari ARK yang berada di belakang ARK itu adalah Carmelo Ippolito. Nah, siapa beliau? Beliau adalah salah satu ya arsitek Olympus DAO yang saat ini berusia sekitar kurang lebih 4 tahun, teman-teman. Yang luar biasa ya. Dan beliau fokus saat ini mengembangkan ARK atau membantu arsitek ARK, teman-teman. Dan kami sudah mengumumkan kepada semua grup channel-channel, sudah kita umumkan bahwa dalam waktu dekat ini Carmelo Ippolito akan membuka AMA, teman-teman. Apa itu AMA? Itu semacam seperti Zoom ya. Tetapi itu teman-teman bisa memperhatikan dan itu sifatnya live terbuka di Binance ya. Binance kita tahu bahwa exchanger terbesar di dunia, teman-teman. Kalau di sana live itu sudah pasti 10 sampai 20 ribu trader itu akan menonton, teman-teman. Dan ini menjadi peluang yang sangat besar. Tentunya kita sebagai army atau bisa dikatakan sebagai anggota dari peradaban ARK ini, teman-teman. Nah, teman-teman boleh cek, jangan langsung percaya, ya kan? Siapakah orang ini ya? Mungkin teman-teman nggak tahu, karena sekarang ini kan zamannya media sosial, teman-teman. Silakan Anda bisa tanya ke Google ya, Carmelo Ippolito, ya kan? Siapa beliau? Nah, kemudian di sini teman-teman bisa mengunjungi beberapa ini ya, beberapa Twitter beliau ya. Nah, ini teman-teman. Ini silakan Anda kunjungi, atau yang paling mudah ChatGPT. Tanyakan ke IA siapa Carmelo Ippolito, itu nanti akan terjawab semua, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, di balik mega project dari ARK atau staking ARK ini ada yang namanya Morgan Crash, teman-teman. Morgan ya, salah satu yayasan yang sering mendanai Web3, teman-teman. Nah, dalam hal ini Devi atau AI. Nah, lalu Morgan Crash itu sudah pernah, teman-teman, bukan akan lagi, tapi sudah pernah membiayai Lido, teman-teman. Nah, ini salah satu
poin ya yang ada di CMC, kalau nggak salah di 50 besar CMC ya. Nah, ini teman-teman silahkan cek Lido. Nah, itu sukses teman-teman. Kemudian ada Frank, kemudian ada Bitensor. Nah, ini bukan bukan sesuatu yang kemarin sore ya. Ini sudah sukses di biaya, dan saat ini untuk apa namanya Modern Crash ini atau yayasan ini menyuntikkan dana ke ARK teman-teman. Artinya mendukung proyek ARK DVI ini. Nah, ini sangat luar biasa teman-teman. Artinya jika sebuah proyek itu sudah menjadi perhatian oleh yayasan yang ternama di dunia, ya tentu itu sudah bukan proyek kaleng-kaleng, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman boleh teman-teman cek saat ini juga, karena yang namanya jejak digital tidak akan pernah bisa dihapus. Artinya teman-teman bisa mengecek kapanpun itu. Nah, ini ya apa namanya berita-berita yang menampilkan ini. Dan yang paling penting di sini teman-teman, ARK juga mendapatkan yang namanya liputan luas dari media internasional ya. Jadi bukan lokal ya teman-teman. Bukan berita-berita lokal. Nah, ini berita-berita internasional yang sudah memberitakan tentang ARK ya. Itu teman-teman bisa lihat bahasanya ya, kurang lebih seperti ini. Cina, Mandarin dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, kemudian ini juga teman-teman, ARK juga sudah didukung oleh Call ya. Nah, Call ini sama dengan Infuser ya. Kalau di Indonesia mungkin ya sekelas Arjano Crypto ya, kemudian Mamaki misalnya, atau apa namanya infuser kripto yang lain ya, tentunya seperti itu. Nah, ini sudah banyak sekali teman-teman, terutama di akun X ya. Ini mendukung project tentang ARK, dan yang paling penting adalah ARK betul-betul sudah di on kan di liputan Binance ya. Jadi nggak main-main, yang melihat ke sana ini udah pasti trader ya, seperti itu teman-teman. Nah, oke, baik. Nah, bagaimana cara berpartisipasi dalam ARK? Nah, ini cara kita mengikut atau menjadi anggota ARK ya, itu tentu teman-teman bisa kita mulai dengan 100 US dollar teman-teman ya. Kalau boleh saya saran, kalau kita mau memulai ya paling tidak ditambahi sedikit, 5 dolar atau 7 dolar ya, karena kita nggak tahu yang namanya ARK ini, karena yang kita stakingkan itu kan ARK teman-teman, harganya fluktuatif, bisa naik bisa turun. Jangan sampai nanti kita pas ikut 100 dolar, begitu turun, aduh, ini yang repot, nanti kita nggak akan mendapatkan hasil staking ya. Kita bisa mulai dengan 100 dolar teman-teman ya. Oke, saya akan membuka sedikit ya bagaimana kita memulai project ini ya teman-teman. Oke. Ring aja suara bagus. Suaranya bisa diterima ya teman-teman ya? Bisa diterima ya? Bukan main dah. Bukan main. Oke. Istrinya kelepek-kelepek lagi. Oke teman-teman, mohon izin untuk dimatikan dulu mic-nya, saya lanjut sedikit Oh lagi. iya. Oke. Tasnya mana, Baik Kak? teman-teman. Nah, bagaimana kita memulai teman-teman? Nah, ini kita ada dua imbal hasil obligasi. Ya, ini kita bisa mulai dari yang tetap dulu ya, yang 30%, kemudian 90%. Nah, ini kemungkinan sudah ditutup teman-teman. Ya, karena ini ditutup secara otomatis oleh IA yang telah disematkan di dalam smart contract ya. Jadi kita nggak bisa lagi untuk mengikuti yang namanya staking bond ini. Ya teman-teman, mohon izin, mohon ditutup dulu mic-nya ya, biar nggak double suara ya. Oke, yang kedua teman-teman, di sini kita bisa ikut yang namanya staking teman-teman. Nah, staking ini itu ada yang fleksibel. Nah, fleksibel itu artinya Anda sekarang ikut, besok Anda tarik bisa. Itu profitnya antara 0,6% ya. 1 kali 24 jam seperti itu. Tapi ini tidak flat ya, artinya tidak tetap. Ya, kita nggak tahu turun naiknya ARK ya. Artinya up to 0,6% teman-teman, tapi tidak jauh-jauh dari ini ya. Kemudian ada yang 30 hari, ada yang 90 hari, ada yang 180 hari, ada yang 360 hari. Nah, ini biasanya yang paling banyak teman-teman ARK lakukan itu, atau anggota yang sudah join, kita lihat di dashboard itu yang banyak ini teman-teman, yang 1% per hari ya. Jadi ini auto compound ya. Jadi mendapatkan kurang lebih 3.712. Nah, ini hidup teman-teman ya. Jadi bisa turun, bisa naik ya, seperti itu ya. Kemudian teman-teman, yang paling penting yang tadi saya katakan di awal, bahwa ARK memiliki yang namanya RBS teman-teman ya. Apa itu RBS? RBS adalah salah satu modul di mana untuk menstabilkan sebuah harga teman-teman. Dibantu dengan YRF di dalamnya, yaitu ada modul buyback ya. Berbuyback
kemudian membeli koin dan koinnya itu di burn atau dibakar teman-teman ya. Nah, cara berpartisipasi tentu dengan $100 tadi sampai dengan maksimal Anda boleh ya teman-teman. Silakan, yang penting Anda sudah punya token Pocket dan seperti itu, kemudian punya Trust Wallet dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kemudian teman-teman di sini ada bonus ya. Bisa kita kenal dengan rujukan atau referral. Nah, kalau teman-teman misalnya ngundang satu orang, ya maka teman-teman akan mendapatkan 10% dari yang kita sponsori atau yang kita undang. Dari mana Bang? Dari hasilnya dia. Kalau hasilnya dia 1 juta, berarti kita lumayan dong. Dapatnya sekitar Rp100.000. Itu tiap hari dibayarkan 2 kali. Jam 12 siang sampai dan jam 12 malam secara on time atau otomatis teman-teman, karena tidak dilakukan oleh manusia sekali lagi. Nah, ini contohnya teman-teman, nanti PDF ini akan kita kirimkan di grup, teman-teman silahkan dipelajari lebih lanjut ya, karena apa namanya, ini wajib teman-teman pelajari ya, sehingga nanti bisa mengambil keputusan. Nah, di sini kita ada peringkat teman-teman ya, peringkat S1, S2, S3. Artinya apa? Ketika Anda ingin menduduki sebuah peringkat, maka Anda harus mulai dengan $100. Itu di S1 teman-teman. Dengan catatan bahwa kaki kecil Anda itu berada di $5.000 ya, omset 5.000, mensponsori 2 ya. Wajib mensponsori 2 itu antara 5 sampai dengan 10%. Ini udah umum teman-teman ya. Kemudian S2 itu minimal Anda harus upgrade ke $500 ya. Nah, jadi itu minimal total aset Anda atau total omset kaki kecil Anda adalah 20.000 dengan memiliki minimal 3 orang yang Anda undang ya teman-teman, atau tiga yang Anda referensikan. Kalau Anda fokus 2 aja nggak apa-apa. Nanti akun yang ketiga itu bisa Anda sponsori sendiri. Itu Anda akan mendapatkan tambahan penghasilan antara 10 sampai dengan 20% di peringkat S2. Dan yang paling dahsyat saat ini, rekan-rekan kita itu sudah ada di posisi S4 teman-teman. Ya, S4 itu kurang lebih sekitar $2.000 ya. Kita harus injek ya. Kemudian punya omset kurang lebih sekitar $150. Nah, itu mensponsori kurang lebih sekitar 10, penghasilannya antara 20 sampai 40% ya. Ini ada rekan kita mendapatkan kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20 juta per hari. Di S4 ini luar biasa, dan peringkat ini sangat cepat sebetulnya teman-teman diraih karena kita masih membuka promo ya. Jadi teman-teman yang dapat peringkat S1 dan S2 kita akan undang ke S1 ke Malaysia untuk mengikuti pendidikan ya, untuk mengikuti edukasi atau akademinya ya, kira-kira seperti itu. Kita undang, semua akomodasi kita tanggung teman-teman ya, ARK yang tanggung ya, ada S1, kemudian S2 itu nanti ke Thailand, Phuket dan lain sebagainya teman-teman. Nah, itu semata-mata untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjutan, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, ini silahkan nanti. Nah, ini sedikit teman-teman mekanisme WD. Ya, WD kita agak unik teman-teman. Kalau Anda ingin WD, maka Anda wajib harus menyiapkan 20% dalam bentuk USDT teman-teman ya. Jadi kalau Anda WD-nya misalnya 1 juta, ya berarti Anda harus menyiapkan USDT dalam bentuk USDT itu Rp200.000. Itu kalau Anda ingin langsung. Jadi setelah 12 jam, nanti Anda akan tombol WD itu akan otomatis muncul. Tinggal Anda klik, maka akan masuk ke token Pocket Anda. Bang, saya nggak mau nih Bang, terlalu besar potongannya 20%. Kalau kata saya sih nggak besar, karena potongan ini dipotong dari hasil ya. Bukan dari modal kita yang dipotong, enggak, tapi dari hasil ya. Nah, kemudian 10% itu di 10 hari itu di 15%, kemudian 30 hari itu di 5%, dan kalau yang gratis atau yang tanpa burn, tanpa membakar token itu ada di 60 hari atau 2 bulan, teman-teman. Ya, nanti penarikan itu tentu akan masuk di dalam penarikan turbo ya namanya ya. Nah, ini teman-teman yang sudah narik tentu sudah paham ini nanti. Yang jelas teman-teman lakukan dulu, pilih yang paling cepat ya, atau yang 20%, jadi biar paham. Ya, itu membutuhkan waktu sekitar 12 jam ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, SP yang digunakan atau slimming penjualan yang digunakan adalah 2,5%, dan ini kita paling rendah di antara DAO-DAO yang lain ya, seperti itu teman-teman. Ya. Oke, ini sama seperti yang di atas. Oke, itu ya. Jadi nanti masuknya ke penarikan turbo. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup pada malam hari ini penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk MC untuk dilanjutkan untuk tanya jawab 2 atau 3 penanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, teman-teman yang mau bertanya bisa pakai mic, ya, boleh dihidupkan mikrofonnya, atau nanti saya akan coba untuk membaca di beberapa obrolan. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan. Ya, ya. Jadi mohon izin bisa dipertajam lagi marketing plan-nya. Jadi biar lebih paham, kayaknya itu yang lebih penting. Masalah yang lain saya kira bisa mengikuti. Terima kasih. Baik, langsung saja. Jadi penanya dari mana tadi? Saya akan coba untuk sedikit mempertajam, ya. Jadi kita langsung praktek ke akun aja, Bang, ya. Jadi biar gampang, ini ada saya akun kesekian, ya. Ini saya coba untuk apa namanya, untuk merefresh kembali akun ini, ya. Coba kita temukan dulu, kemudian kita masuk. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman tampilannya, ya. Nah, ini. Marketing plan kita itu simple teman-teman sebetulnya. Ya, di sini cuman ada yang paling menonjol itu ada 2 bonus teman-teman, ya. Ada 2 bonus, ya. Nanti saya buka dulu di sini. Saya ulangi lagi, ya. Saya ulang lagi. Ini mudah-mudahan bisa terlihat, ya, karena memang aslinya plannya kecil banget teman-teman. Ya. Nah, ini teman-teman, ya. Oke, seperti ini. Tidak Yang bisa pertama terlihat. terlihat ya? Terlihat Tidak, ya? tidak. Tidak terlihat. Oh, bentar. Belum dibagikan ya, sorry. Zoom. Oke, siap. Oke, bagikan layar. Nah, ini. Oke, terlihat ya teman-teman ya? Oke. Jadi yang ingin saya tekankan itu ada 2 bonus teman-teman. Ya, yang pertama itu adalah bonus referral. Ya, bonus referral itu sama dengan bonus sponsor. Ya, bonus sponsor itu nanti kita akan mendapatkan 10% ya dari hasil, ya, ingat, ya, dari hasil orang yang kita ajak. Jadi bukan berarti dia ikut $100 kita dapat 10%-nya dari $100, bukan. Berarti Tetapi ini dari hasil, yang di model 2 ya. betul ya, staking. Karena Imbalan yang sudah. model 1 kan kita udah close ya. Ya, mungkin Jadi perlu dinaikkan saja, Pak. Biar nggak kelihatan, biar orang nggak bingung. oke, Naikkan siap. aja. Begini ya. Oke. Nah, ini. Nah, begitu ya. Ya. Jadi di sini ya kita ada yang namanya staking ya. Jadi teman-teman kalau mau staking itu berarti teman-teman harus punya yang namanya BNB atau USDT BNB 20 atau BEP 20. Anda stake ya, kemudian setelah Anda staking, kemudian Anda apa namanya, ketika ada swap ada stake ya. Nanti Anda tinggal bisa milih. Boleh memilih yang 30 hari, yang 90 hari, 180 hari, atau yang biasa teman-teman lakukan, yang sudah ya, itu 350 hari atau 1 tahun. Ini imbal hasilnya 1% per hari. Ya. Potensinya ada di 3.712. Artinya mudahnya begini teman-teman. Kalau Anda ikut 10.000 US dollar, dikalikan 37, berarti itu potensinya ada di 6 miliar. Setahun auto kompon. Nah, kalau seandainya Bang, kalau gimana Bang nih kalau token kita ini turun harganya? Oke lah kita asumsikan token ini turun kira-kira sekitar 50%. Berarti hasil Anda baru sekitar 3 miliar, teman-teman. Bang, kalau turun lagi Bang 80%, masih 1,5 miliar. Artinya seperti itu, teman-teman ya. Kalau itu karena ini adalah auto kompon ya. Nah, ingat auto kompon artinya teman-teman tidak menarik. Nah, bonus yang pertama yang didapatkan itu tentu dari hasil staking yang kita ajak. Contoh nih, saya ngajak, gampangannya begini ya, saya ngajak si A. Si A ikut $1.000. Berarti si A dapat 1% dong setiap hari, betul nggak? Ya, 1.000% dan apa namanya, $1.000, 1%-nya berapa? 100. Ya, $100. Ya, dia dapat tiap hari itu. Ya, 10, maaf, 10 ya, karena 1% bukan 10% ya. Ya, 10 ya. Ya, $10. Berarti kita yang ngajak itu mendapatkan 10% dari 10. Berarti $1. $1. Betul, $1 itu setara dengan 17.000 satu bungkus rokok lah itu bisa dapat itu. Itu tiap hari dibayar. Tiap hari. Nah, itu namanya bonus aktif, teman-teman. Nanti akan masuk di sini. Di bonus aktif. Nah, di sini. Ini ya di dynamic balance.
Nah, kalau di static balance ini adalah bonus pasif kita. Misalnya kita dapat bonus pasif nih. Kira-kira dapat bonus pasif, coba kita buka staking ya di sini ya. Misalnya ini staking nih. Kita staking, kita buka my stake. Nah, ini kalau ini kan bonus pasif ini. Yang claim reward 4 ARK ini kalau kita claim maka kita masuknya di tempat tadi yang pasif itu. Kalau yang aktif ya itu tadi yang sponsor. Nah, kemudian sama teman-teman yang kedua, kalau kita ini kan belum peringkat ya, belum S1 ya. Nanti kalau sudah S1 teman-teman, itu akan mendapatkan nih apa namanya bonus tambahan nanti teman-teman. Bonus tambahan ini nggak main-main teman-teman. Nah, itu kalau S1 kurang lebih antara 300 sampai dengan 400 ribu teman-teman. Itu S1. Itu tiap hari dibayarkan setiap jam 12 siang dan jam 12 malam. Nah, ini teman-teman ya. Jadi masuknya nanti di sini nih, terus-terusan ini. Ini masuknya gini ya. Nah, hasil WD kita yang sudah kita WD masuk di sini. Nah, ini kemarin saya WD ini 0,4, kemudian ada 16 ARK dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bonus yang kedua, ya, yang kedua itu ada ini teman-teman. Ada peringkat. Nah, gampangnya begini. Ini nggak usah diambil pusing ini kalau peringkat-peringkat begini nih. Yang paling penting teman-teman, lihat akun teman-teman yang paling kecil. Artinya omset yang paling kecil kalau sudah menduduki posisi 5.000 ya US dollar, maka teman-teman akan otomatis berperingkat S1. Akun Anda akan berubah menjadi akun S1 di mana nanti setiap omset yang ada di bawah Anda semuanya itu mendapatkan 5 sampai dengan 10%. Gampangnya begini, kita punya omset 1M nih, tiap hari nih ada 1 miliaran omset. Berarti itu dikalikan 1% berapa? Sekitar 1.000-an ya, $1.000 per hari teman-teman kita dapatkan. Nah, berarti kita dapatnya 5% dari $1.000. Itu tiap hari teman-teman. Ini ngeri. Ini yang luar biasa. Katanya biasanya ini kan kakek gajah kan. Nah, itu. Nah, untuk bonus ketiga dan keempat itu ada yang namanya performa. Nah, itu otomatis. Itu sifatnya nggak tetap. Ya, nggak tetap itu kalau performa kita atau omset kita semakin tinggi ya semakin banyak kita dapat. Nanti teman-teman kalau udah masuk ke sana biasanya nanti di sana tertulis, oh, dari performa nih dapat performa. Kemudian dari level ya. Kalau di bawah kita ada satu level yang sudah peringkat S1, nah kita juga akan dapat. Nah, bonus-bonusnya seperti itu. Ada 4 bonus saja teman-teman. Nah. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan mungkin yang lebih ini lagi yang belum bisa kita ini kan? Silakan. Ya, sorry saya lanjutkan sedikit, Pak. Ya, silakan Bang. Silakan. Jika orang yang kita ajak posisinya sama S1, apakah S1 yang di atas tetap dapat? Artinya Tetap dapat. Apakah tidak break? Tidak ada break. Kecuali Anda di break dengan 2 S1 di bawah Anda. Itu baru ke break. Tapi kalau hanya 1, tetap Anda akan mendapatkan sekitar 5%. Itu kan ada rank ya, ada 5 sampai dengan 10%. Jadi Anda masih tetap dapatkan 5%. 5% Ya, dari kalau dua yang membreak, ya. Jika ada, anggaplah satu jalur ada 2 S1 maka ke break. Ke break, ya. Tapi ingat, ke breaknya itu hanya di jalur dia saja ya teman-teman ya. Iya. Hanya di jalur S1 ke bawah itu aja. Nah, kan ada Jadi 2 kalau tuh, kanan hanya itu kiri, aja. 2 grup kita, kanan kiri. Ya, kalau misalnya dia referral langsung kita, misalnya nih saya nge-referral si A, itu S1. Di kiri dia S1 ya hilang, kita nggak dapat apa-apa. Nah, itu break, berarti tetap ada Nol. break. Ada break. Betul, break itu. Nggak dapat apa-apa kita. Nah, caranya untuk mendapatkan, tentu kita harus cepat untuk menaikkan posisi kita berada di posisi S2. Iya. Jadi Ya, tetap, oke. jadi sorry, analisa saya sih tetap pasti akan break karena kita posisinya sama. Oke, terima Betul. kasih. Oke, siap. Oke, baik, mohon izin saya bacakan dulu beberapa pertanyaan ya. Izin Bang untuk layarnya kurang kelihatan di laptop ya. Mungkin kalau di laptop ya memang agak lebar ya. Ya mungkin nanti next kita akan lebih zoom lagi ya untuk ini Pak siapa namanya Pak Ivan. Kemudian ini ada yang bertanya tentang 2,5%. Nah itu 2,5% itu teman-teman itu SP sama dengan kita trading. Mau dia staking, mau dia tidak staking, mau dia trader, mau dia join ARK atau tidak, tetap ketika dia mau membeli yang namanya ARK walaupun bukan warga ARK, dia men-swap nih, mau trading ini, tetap dia akan kena 2,5% teman-teman. Nah 2,5% inilah keuntungan dari developer teman-teman. Ini sangat luar biasa ini, ya.
Nah, kemudian materi PPT nanti di-share Bang ya. Betul, nanti kita akan share di beberapa grup teman-teman yang bisa teman-teman pelajari nanti. Dan jangan khawatir bahwa konsultan ARK ini akan terus melakukan yang namanya Zoom meeting dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi teman-teman bisa boleh ikuti mulai dari pukul 20.00 WIB. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin karena waktu lagi 2 menit. Silakan. Ini sudah ada sekitar 41 peserta, sangat luar biasa. Mohon izin nanti teman-teman yang sudah bergabung di grup ini ya. Jadi kami tidak menerima yang namanya membagikan link referral konsultan ya. Jadi silahkan siapapun yang mengundang Anda ke Zoom meeting ini, silahkan Anda hubungi upline atau pengundangnya masing-masing. Bagaimana cara join-nya? Nah, untuk konsultasi untuk masalah bagaimana cara join-nya itu kami siap untuk membantu. Ya, silakan nanti Anda bisa WA, bisa Anda nanti di grup silakan. Ya, ada 40 Bonus yang peserta, ketiga ada. mudah-mudahan langsung. Ya, Pak Hendrik bagaimana? Ya, bonus yang ketiga ada. Setelah sponsor, peringkat sama bonus ketiga apa itu? Ya, bonus ketiga itu ini Pak Erik. Jadi bonus ketiga itu ketika samping kita atau crossline kita itu mendapatkan peringkat, Pak. Jadi kita tetap akan mendapatkan yang disebut dengan bonus cross ya. Di situ kita dapat. Kemudian ada lagi satu performa, Pak. Performa ini bonus itu biasanya muncul setelah 2 hari, Pak. Nah, itu cara menghitungnya ya nanti di teknikal di jam 10 siang akan kita simak nanti penyampaian dari Mr. Evan. Saya juga belum memahami bagaimana rumus itu terjadi ya karena di sana itu fluktuatif sekali. Kadang dapat 1 biji ARK ya per 2 hari ya, kadang 3, kadang 0,4 gitu. Jadi tergantung dari omset keseluruhan dari tim kita, Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti Yang Bapak ya, silakan. kontribusi rewardnya, kontribusi Ya. reward itu. Betul ya, dari sana Pak masuknya Pak. Ada 4 itu nanti di aplikasi itu sudah muncul Pak. Iya, seperti itu. Ya, nanti untuk teknisnya kita akan bisa tanyakan nanti kepada konsultan internasional yang tentu nanti akan menggelar acara di setiap jam 10 pagi. Oh, Ya. 10 pagi ya. Jam 10 pagi. Nanti di sana akan dikupas dari mana penghitungannya seperti apa. Yang jelas ada 2 bonus itu yang memang munculnya secara tiba-tiba Pak, jujur saja. Sampai detik ini pun saya belum betul-betul memahami ya, kami konsultan belum memahami karena penghitungannya itu seperti apa. Yang jelas itu performa Pak. Kalau saya tanyakan ke IA itu performa kita ya, omset kita tiap 2 hari itu dihitung, nah kita dapat persentase lah kira-kira seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi, mungkin lagi satu pertanyaan. Ya, untuk materi PDF nanti kita kirimkan ya Pak Heri ke grup. Silakan nanti dihubungi pengundang Anda ya. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, sudah menunjukkan pukul 22.00. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Dan perlu kami ingatkan bahwa kami membuka peluang untuk seluruh anggota ARK yang menduduki posisi S1, silakan menghubungi upline masing-masing atau kami sebagai konsultan untuk mendaftarkan untuk ikut di acara tanggal 26 acara pelatihan ARK untuk S1 dan kemudian untuk tanggal 18 besok ini karena kita sudah tutup untuk S2 untuk ke Phuket, teman-teman ya. Jadi kita akan fokus di S1 tanggal 26 ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ARK gas ball. Gaspol. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam. Selamat malam. Malam. Izin keluar.